Bang Refli, kalau tadi menurut Mas Priyo ya solusi terbaik ini. bisa dicabut saja dulu larangannya, mengingat ini juga sebenarnya memang walaupun ini juga sudah putusan paripurna dan juga ditindaklanjuti oleh pimpinan DPR. Tetapi menurut Anda bagaimana kira-kira? Sepanjang yang saya tahu ya, rapat paripurna itu tidak pernah memutuskan soal larangan itu. Rapat paripurna itu menerima rekomendasi Pansus mengenai agar presiden menggunakan hak prerogatif untuk memberhentikan. Nah, itu satu. Tetapi oke lah, ini kan soal politik ya, bahwa ada DPR, fraksi tertentu, kelompok tertentu, beberapa fraksi, semua fraksi itu soal hitung-hitungan yang kemudian sampai sekarang masih banning Menteri BUMN. Bahkan kalau bisa Presiden Jokowi memberhentikannya. Nah, sekarang kan tersedia 3 pilihan saja. DPR yang mencabut hasil paripurna tersebut dan Rini boleh rapat lagi di DPR, atau Rini mengundurkan diri sebagai Menteri BUMN, atau yang ketiga Presiden Jokowi memberhentikan, kan begitu saja. Nah, mana salah satu yang akan diambil ya let's see, ini soal politik sudah. Nah, kalau saya ingin mengatakan dengan terus terang, ini kan soal-soal yang kita tahu, ini kan soal separuh urusan rumah tangga kan antara Presiden Jokowi dengan partai pendukung kan begitu. Tapi tadi Anda kan katakan tadi hasil rekomendasi sebenarnya tidak meminta atau tidak melarang Rini untuk datang. Memang kan tidak ada kata-kata. Jadi kekuatan aturan ini bagaimana kedudukannya? Itu kan ketika selesai paripurna, kemudian tiba-tiba Pansus, kemudian membuat surat melalui mekanisme pimpinan menyampaikan kepada Presiden. Kalau rekomendasi itu belum dilaksanakan, Menteri Rini nggak boleh rapat. Jadi ini bentuknya konsekuensi begitu ya? Konsekuensi. Jadi tidak bisa Anda hanya melihat ini ada surat untuk melarang. Tentu ada tadi dikatakan, apa sebab keluar surat untuk melarang seorang menteri rapat? Yaitu hasil rekomendasi dari Pansus terkait persoalan di Pelindo II, itu jangan lupa. Yang mengakibatkan indikasi kerugian negara hingga mencapai puluhan triliun dengan kontrak yang itu akhirnya dilanjutkan karena keluarnya izin prinsip dari seorang menteri BUMN. Dan di situ ada minta tambahan uang upfront fee 15 juta di luar hitungan. Jadi ini bukan persoalan hanya sekedar, jadi harus dilihat kalau kita mau bicara mengenai perspektif hukum tata negara. Sebentar, saya juga tadi Anda bicara kan saya tidak potong. Singkat. Ya, dan dari tadi saya katakan saya juga confuse ini sebagai komisaris utama Jasa Marga di bawah Menteri BUMN atau sebagai seorang pakar hukum tata negara. Jadi saya kira kita kembali lagi. Pakar hukum tata negara, makanya ini kasih perspektif. Anda boleh berdebat soal apa saja. Lanjutkan tadi. Anda juga boleh berdebat soal apa saja. Tadi belum, masih saya kan. Tadi kan waktu Pak Refli bicara saya dengarkan. Saya dengarkan. Jadi ada persoalan bagaimana ada kerugian negara yang cukup besar. Ini sedang ditindaklanjuti oleh BPK, sedang ditindaklanjuti oleh KPK. Persoalannya mari kita bergerak ke depan ya. Ini surat dari Presiden kami sangat mengapresiasi gitu, bahwa Presiden sudah mengeluarkan surat untuk menunjuk sementara Menteri Keuangan dan itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar terutama pasal 4, kemudian Undang-Undang Keuangan Negara pasal 17, Undang-Undang Keuangan Negara nomor 17 tahun 2003. Jadi ini ada urutan hukumnya, perundang-undangannya, yang itu kami sangat mengapresiasi bahwa Presiden sudah melakukan langkah-langkah seperti ini. Persoalan apakah diganti atau tidak diganti itu persoalan hak prerogatif Presiden, karena kita menganut presidensial tentu saja. Namun demikian bahwa ada persoalan-persoalan di komisi harus ditindaklanjuti, iya. Kami juga tetap melakukan pengawasan terhadap BUMN, memanggil direksi-direksinya. Ini juga bisa mengganggu tahapan proses semua segala macam fungsi-fungsi pengawasan. Selama ini masih berjalan. Penganggaran sudah diselesaikan oleh Menteri Keuangan. Nanti soal PMN apakah disetujui atau tidak, di tengah bagaimana kementerian lembaga semua dipotong anggarannya lalu mengajukan PMN sekian triliun. Saya kira juga itu harus kita harus bagi-bagi.